Selama seminggu Pak, kita agenda itu padat sekali, terutama agenda PKS. Jadi saatnya raga juga butuh istirahat mungkin ya, tapi perjalanan kita masih sangat panjang gitu ya, sehingga kita belum saatnya untuk rehat gitu ya. Pak Amin ini merupakan sosok yang luar biasa. Jadi di sini bukan semata-mata karena reuni atau kedekatan ya, tetapi multi talenta beliau, pengalaman ketika beliau di SMK Kasokandel gitu ya, kemudian pengalaman beliau di pengajian praktik, dan nanti akan dilihat juga CV-nya, pengalaman lainnya, itu insya Allah sedikit banyak akan memberikan pencerahan buat kita, bahwa dengan sekolah kecil pun kita bisa bermimpi untuk menjadi lebih baik gitu ya. Moto kita itu langsung saya ya, mudah-mudahan kedepannya siswa kita itu akan semakin bertambah, kalaupun kita tetap 2 kelas, minimal 2 kelas ini gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa sampai 3 kelas, itu harapan kita. Kenapa? Karena kesejahteraan Bapak Ibu guru itu ya terkait dengan jumlah siswa itu gitu ya. Jangan sampai ada yang harus dijegal di sekolah lain, sehingga itu membuat kinerja juga nggak beraturan gitu ya. Harusnya di sini, belajar di sana, begitu sepertinya itu pengalaman saya pernah merasakan seperti itu. Jangan sampai dialami oleh Bapak Ibu di sini. Makanya di sini kita bersama-sama, ayo materi yang disampaikan nanti kami mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita. Dan satu lagi yang perlu Bapak ketahui, kami punya aset berharga Pak. Pak Caswadi ini adalah 8 operator terbaik se-Jawa Barat. Nah, jadi beliau nggak mau muncul ke permukaan, jadi hanya milik SMP 4 Sumberjaya gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kapabilitas beliau bisa membawa SMP 4 Sumberjaya untuk semakin maju. Ditambah juga sumber daya manusianya itu guru-guru yang masih bahasanya itu energi. Ini semua ahli IT semua, kalau ada tugas apapun itu gercep gitu ya, cepat tanggap. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi untuk kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Nanti selebihnya kita dengarkan pemaparan dari Pak Pengawas, dan mudah-mudahan ini akan sangat berharga buat kita gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala atas sambutannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu materi yang akan diserahkan ke moderator. Mengambil baterai. Boleh ditanyakan dulu ya, mungkin Siti Pak Nasir ini. Ada lah. Oh nggak ada ya? Apa yang kirim ke Pak Wati? Kalau akhirnya panjang nggak kalau udah saya ke sana ya sambil berdiri. Tapi saya ya, ya udah biasa gitu aja. Langsung saja diserahkan ke Pak ya, biar lebih leluasa. Ibu sebagai peserta. Iya, sebagai peserta biar ikut penyebaran. Kita dulu. Bacaan di ngaji, sana ke kota, sana ke
ini tuh kesalahan teknis. Ibu sudah minta tolong Pak Ujo untuk ngecas, ternyata ininya habis. Boleh dimulai lagi. Yang kedengaran ruangannya nggak terlalu besar. Boleh pajak. Pakai suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalillah wala haula wala quwwata billah wala rabbi sholli sholli wa sallim wa rahmatan wa lisani ya qawli ya alif. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, juga Bapak Pengajar yang alhamdulillah pada hari ini bisa menyempatkan waktu datang bersama kami untuk menyampaikan materi tentang IHT in-house training. Dan Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kita bertemu lagi dalam acara IHT yang kedua. Pada bulan-bulan yang lalu kita telah melaksanakan IHT yang pertama. Nah, dalam IHT yang kedua ini kita mengambil tema yaitu tentang meningkatkan kualitas pendidikan, layanan dalam pembelajaran dengan strategi menjadi guru teladan dan sekolah yang dirindukan oleh siswa. Maka untuk itu, alhamdulillah pada siang hari ini kita telah hadir pemateri kita yaitu Bapak Muhtar Amin MPD. Beliau adalah salah satu pengurus dari Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat. Dan di mana saya perkenalkan dulu kepada Bapak dan Ibu profil beliau. Beliau adalah pengawas pendidikan Wilayah 4 Dinas Pendidikan Jawa Barat. Pengalaman beliau adalah guru fisika SMA S1 Masuk Andal. Jadi sebelum menjadi pengurus mungkin beliau adalah guru fisika SMA S1 Masuk Andal. Di samping itu beliau juga menjabat sebagai pelaksana kurikulum SP1 Masuk Andal tahun 2017-2024 dan sebagai ketua MPP Fisika SMA Kabupaten Majalengka tahun 2010 sampai 2024. Nah, ini jabatannya banyak ya. Jadi kita belajar pada beliau tentang bagaimana cara meningkatkan pelayanan pembelajaran sekolah kita dan menjadi guru yang teladan sehingga bisa dirindukan oleh siswa sekolah ini. Pada beliau waktu dan tempat kami silakan. Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Mohon untuk dicermati dan disikapi bahwa ini ilmu yang sangat penting sehingga Ibu Kepala senantiasa mendatangkan pemateri dari luar. Terima kasih. Selamat menyimak dan pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada siang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya dijemput Pak Azhar, ya. Berada rumahnya di Perapan, Sumber Daya juga masih. Melewati pertama kali saya lewat Manjari Nor terus sampai ke sini. Lalu lewat jalan arteri dari Perapan sampai ke sini. Sekarang ini baru sampai ke sini. Kepala sekolah kemarin bilang ke saya untuk minta berbagi ya, istilahnya berbagi di sini terkait dengan bagaimana meningkatkan layanan pendidikan di sekolah seperti itu. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya hanya banyak menyampaikan paparan singkat saja, kemudian nanti kita bersama-sama untuk diskusikan apa sih yang sudah kita berikan kepada siswa, layanan-layanannya, apakah sudah sesuai dengan tanggung jawab yang harus kita sampaikan atau belum, seperti itu. Ya, terkait dengan sekarang saya
tugas saya tadi sudah disebutkan, saya di pengawas satuan pendidikan, istilahnya sekarang pendamping satuan pendidikan, bukan pengawas. Di wilayah tempat itu Provinsi Jawa Barat, daerah di Subang, Karawang, dan Purwakarta, daerah situ. Kalau tugasnya namanya pendamping, yang mendampingi satuan pendidikan, dampingi apa ya? Dan mendampingi termasuk kepala sekolah, satuan pendidikan untuk mengembangkan kinerjanya, mengembangkan bagaimana sekolah dia menjadi lebih baik. Bukan hanya sekolahnya, tapi juga kepala sekolah dan juga guru-gurunya. Ya, jadi paradigmanya bukan lagi mengawasi saja. Kalau mengawasi kan biasanya cenderung nyari kesalahan kan, dari kesalahan dan lain sebagainya. Namun kalau mendampingi, ini posisinya setara, ya posisinya setara sebagai mitra. Jadi namanya pendamping sekolah, istilah untuk pengawas yang sekarang ya, guru pendamping sekolah. Karena jabatan fungsionalnya juga guru. Setelah kemarin diubah kewenangan Pak HB terkait dengan jabatan fungsionalnya, ya. Itu sekilas tentang peran pengawas sekarang ini di mendampingi satuan pendidikan, mendampingi sekolah. Ya. Baik, yang akan kita diskusikan di sini adalah bagaimana upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu berada di sekolah, ini adalah memberikan layanan pendidikan kepada siswa, ya, kepada murid seperti itu. Nah, peran Bapak Ibu itu bukan hanya sebagai mengajar saja, karena yang lebih mulia adalah mendidik di sini, mendidik. Kalau orang mengajar itu mungkin juga, ya, nyampaikan materi, siswa itu ngerti atau enggak, bodoh. Seperti itu guru. Semua orang bisa jadi guru. Kalau dia punya banyak pengetahuan, lebih tahu, bisa nyampaikan ke siswa, nah itu bisa saja seperti itu. Itu guru. Nah, kalau peran guru pun sekarang juga sudah terancam. Orang atau zaman sekarang siswa itu bisa nyari pengetahuan, bisa lewat mesin, bisa lewat internet. Mereka udah dekat dengan HP, bisa mengakses informasi kapan saja. Pengetahuan yang mereka ketahui bisa ditanyakan. Nah, itu bisa diartikan kalau hanya menyampaikan pengetahuan saja. Nah, yang tidak nanti bisa diartikan adalah pendidiknya, sebagai pendidiknya. Nah, sebagai pendidik sekarang berarti menanamkan karakter, melahirkan karakter yang diinginkan oleh pemerintah sekarang di Kementerian Pendidikan, yaitu sebelumnya yang disebut dengan profil pelajar Pancasila yang ada berapa ini? 5 ya. Nah, sekarang ditambahin lagi jadi berapa? 7 ya, tambahan kewarganegaraan. Terus apa lagi satunya? Nah, itu sudah bertambah di standar SKL yang baru saja keluar. Jadi itu karakternya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, itu yang ingin ditanamkan melalui pendidikan tadi, ya. Kemudian berpikir kritis, kemudian kreatif, gotong royong, kemudian tadi berkewarganegaraan. Ya. Nah, itu yang ingin dilatihkan. Jadi kita membangun manusia bukan hanya membangun pikirannya saja, tapi juga membangun karakternya, membangun jiwa, membangun raganya. Jiwa dan raga itu kayaknya bagaimana membangun tadi mentalitas, karakter. Nah, itu peran-peran yang harus bisa dimiliki oleh pendidik. Jadi ketika mengajarkan misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia, tidak cukup hanya menyampaikan bagaimana berbahasa Indonesia, bagaimana struktur kalimat, bagaimana menelaah sebuah paragraf, misalkan seperti itu. Nah, tidak hanya cukup seperti itu, namun bagaimana
juga melatihkan pada saat itu siswa itu memahami dengan kritis dari paragraf tersebut. Jadi itu menanamkan bagaimana caranya berpikir kritis. Bisa juga dalam belajar harus berdiskusi, berarti di sana ada gotong royongnya, ya, ada kerjasamanya dalam diskusi, ada melatih komunikasinya. Nah itu ketika kita Bapak Ibu menyampaikan juga melatihkan karakter seperti itu. Dan juga yang dibangun oleh sekolah itu juga melalui pembiasaan itu juga bagaimana melatihkan disiplin. Kenapa harus datang tepat waktu, kemudian kenapa harus antri ketika di kelas, kenapa harus berpakaian rapi. Nah di situ karakter-karakter dibangun. Jadi tidak selesai hanya tadi menyampaikan pengetahuan saja. Kalau hanya itu, ya udah itu bisa digantikan oleh mesin. Namun peran-peran yang lain itu ya tidak bisa digantikan sebagai pendidiknya. Ya, bagaimana anak-anak itu juga ketika siswa sedang ujian, ya, sedang pendirian, menanamkan kesabaran dan lain sebagainya. Nah itu peran-peran mulia yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Dan itu bisa terwujud ya dari bagaimana dari kita harus ada contoh menjadi tauladan seperti itu ya. Namanya guru digugu dan ditiru, ya, dipercaya dan diikuti seperti itu. Seandainya melarang siswa merokok, nah kita sendiri merokok tidak bisa, kan bisa. Nah maka dari itu dengan contoh-contoh tadi peran-peran sebagai pendidik itu bisa akan dilakukan, ya. Siswa nggak boleh datang terlambat, tapi kita tidak datang terlambat. Kan kita datang terlambat, itu kan sama saja susah, ya. Ibarat menyapu dengan sapu yang kotor, seperti itu. Nah, maka peran-peran seperti itu yang harus dicontohkan dan harus bisa dilihat oleh siswa, sehingga mereka akan sedang kepada kita, oh ini kita kasih contoh seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu bisa merefleksikan diri udah sampai di mana peran-peran itu bisa dilakukan sebagai pendidik seperti itu ya. Nah, hal-hal kedisiplinan juga harus dicontohkan pada siswa sehingga kita ketika menginginkan siswa disiplin, kita juga disiplin ketika melaksanakan tugasnya, memulai dan mengakhiri ketika berada di kelas, ya. Nah, itu diantaranya bagaimana juga kita untuk menjadi pendidik yang nanti akan menanamkan, melatihkan karakter kepada siswa seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi penting kita meningkatkan kualitas pelayanan itu? Ya, jadi mereka kan datang untuk dilayani, ya. Siswa ada di sekolah untuk mendapatkan pelayanan. Ya. Apa pentingnya pelayanan yang diberikan oleh sekolah itu? Bentuknya apa saja? Bentuknya bisa apa saja? Apakah hanya ketika kita berada di kelas kemudian ngajar selesai itu pelayanan yang bisa dilakukan, atau dari mana kualitas layanan pendidikan itu bisa dilihat? Ya. Pertama dari kualitas gurunya. Kualitas gurunya bagaimana tadi terkait dengan kompetensi dalam mengajar pengetahuan dan keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal ini yang kadang kita tidak sadari menjadi penentu juga, paling penting, sehingga siswa itu merasa atau kita menjadi kemudian didambakan oleh siswa, ya, dirindukan oleh siswa. Ketika kita tidak berada di kelas, kita dicari-cari. Ya, ketika bisa dicari karena mungkin dia merasa kehilangan, tidak ketemu misalkan dengan pelajaran matematika, tidak ada gurunya. Ya. Nah, itu terkait dengan keterampilan interpersonal. Kita bisa membangun hubungan komunikasi yang baik dengan siswa. Ya.
Jadi terkadang kita kalau berhadapan dengan siswa itu akan lebih memilih siswa yang yang sudah mengerti daripada siswa yang mungkin susah diatur. Seperti itu ya. Nah, jangan salah, itu mereka siswa yang kita cap atau kita perlakukan secara tidak langsung ketika kita di kelas lebih perhatian dengan anak yang mudah mengerti seperti itu. Secara tidak langsung kita sedang mengesampingkan anak-anak yang tadi. Mereka sebenarnya kan perlu juga perhatian seperti itu, perhatian. Kita perlu perhatian. Kenapa misalkan ketika di kelas dia mungkin tidak memperhatikan rambut sendiri, atau bahkan mungkin tidur malah di kelas. Itu kalau kita nggak mau repot kan dibiarin aja, gitu kan? Justru itu yang sebenarnya kita sudah tidak memberikan pelayanan yang baik kepada siswa tadi. Nah, mungkin akan enak sekali kalau kita berada di kelas dengan siswa yang sudah pintar sekali, ya kan? Nah, justru sebenarnya di sana tantangannya tidak ada, ya, karena kita sudah sudah tidak banyak beban lagi kalau seperti itu. Justru tantangan ketika ada siswa yang macam-macam tingkahnya, ada berbagai macam karakternya, itu yang menjadi tantangan utamanya. Guru profesional pun salah satu cirinya adalah mengenal karakter peserta didik. Satu-satu itu tantangannya seperti itu. Bapak Ibu ngajar satu kelas, jumlah siswanya 32, harus tahu si A ini karakternya seperti ini, si B dan lain sebagainya. Apakah cukup mengenal saja? Tidak. Dengan mengenal tadi, kita bisa menindaklanjuti harus bagaimana ini kalau ada anak yang biasanya di kelas itu dia susah untuk memperhatikan, dia mungkin selalu tidur atau ramai saja di kelas seperti itu. Nah, di sana kita dekati apa sebenarnya yang membuat dia berperilaku seperti ini. Ya, boleh jadi karena mungkin kita ngajarnya tidak menarik seperti itu, atau kita mengabaikan dia. Jadi kita lebih memperhatikan anak-anak yang rajin-rajin saja. Nah, di sana kita dihadapkan pada tantangan bahwa kita harus bisa memfasilitasi siswa-siswa tadi yang baik yang dia bermasalah atau tidak bermasalah, baik yang dia mau belajar dengan cepat, sedang ataupun lambat. Nah, itu konsekuensinya sebagai guru. Apalagi kalau kita sudah menjadi guru yang profesional, ya dijadikan dengan punya sertifikat pendidik. Ya, salah satu kompetensinya diantaranya mengenal karakteristik peserta didik. Nah, seperti itu. Nah, itu di keterampilan interpersonal. Kemudian di kurikulumnya, kalau kurikulum selain yang sudah diinginkan oleh pemerintah, sekolah juga berhak untuk menyampaikan kurikulum yang muatan lokalnya. Apa yang lokal di sini yang menjadi ciri khasnya. Nah, itu bisa saja kalau di Jawa Barat kan khas Jawa Baratnya khas Sunda ya. Bisa saja yang lain. Ada struktur kurikulum memungkinkan ada 2 jam untuk kekhasan lagi yang ada di daerah sini. Seperti misalkan apa. Nah, kurikulum, kemudian fasilitas sarana dan prasarananya, ya. Sudah memenuhi standar atau belum seperti itu ya. Kita kenal sarana dan prasarana itu tidak selalu identik dengan seperti ini ya, tidak selalu seperti ini. Bisa saja bagaimana ruangan belajarnya itu memenuhi standar atau tidak, halamannya memenuhi standar atau tidak, laboratoriumnya memenuhi standar atau tidak. Nah, itu berkait dengan fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian pengelolaan sekolah, metode pengajaran yang digunakan, suasana belajar dan keterlibatan siswa. Ya, bagaimana pengelolaannya seperti itu? Apakah pengelolaannya membuat siswa nanti dia terkesan atau tidak? Sehingga itu yang juga akan menentukan sekolah yang dirindukan, bukan hanya gurunya tapi sekolahnya juga. Nanti kalau sekolah yang dirindukan oleh siswa, yang diinginkan oleh siswa, itu kaitannya dengan nanti pendaftar yang akan berminat ke sekolah ini.
seperti itu. Lalu di proses pembelajarannya, bagaimana kreativitas guru ketika berada di kelas, ya, inovasi-inovasi pembelajaran yang ada di sana. Dan kita tahu bahwa pembelajaran yang yang sebenarnya adalah bagaimana siswa itu mengalami pembelajaran. Mengalami pembelajaran artinya pembelajaran itu ya berpusat kepada siswa. Jadi bukan kita menyampaikan saja siswa ngerti atau enggak masa bodoh, tapi siswa mengalami pembelajaran. Dia akan bisa mengalami pembelajaran kalau tahu apa yang ingin dicapai dari pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. Ya, kalau dia tidak tahu manfaatnya, ya jelas mereka sah-sah saja untuk malas-malasan, nggak tahu dia itu tujuannya apa, gunanya untuk apa sih nanti saya belajar ini. Nah, jadi makanya di setiap kita membuat masalah pembelajaran harus ada tujuannya, ada dan bisa menjelaskan, dan pembelajaran itu bermakna itu bisa bermanfaat ketika mereka nanti lulus, ketika mereka nanti berada di kehidupan sehari-hari. Karena hakikat yang sebenarnya siswa belajar di sekolah itu adalah dia itu kita fasilitasi, kita tuntun ya untuk nanti bisa menghadapi persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Maka perlu adanya bagaimana mensimulasikan kehidupan sehari-hari dengan adanya menghadirkan masalah dalam pembelajaran, menghadirkan bagaimana mereka bisa bekerja sama ketika dalam belajar, bisa berkomunikasi. Nah, itu di proses pembelajaran maka sudah membuat siswa itu belajar atau belum, ya. Boleh jadi kita hanya mengajar, namun siswa tidak belajar. Jadi yang siswa setiap hari misalkan ada gurunya, namun mereka tidak belajar, ya, tidak belajar dalam hal ini, mereka tidak terlibat, mereka hanya menjadi rutinitas saja, mengikuti bagaimana apa yang diinginkan oleh guru, mengerjakan soal, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Namun itu hanya di permukaan saja, tidak maknanya apa, seperti itu, tidak mengajarkan life skill, ya, keterampilan hidupnya, seperti itu. Nah, ini kemudian sumber daya manusianya, kualitas sumber daya manusia, SDM-nya. Maka sebagai guru, karena berani ngajar, maka dia harus juga belajar. Pemerintah yang terakhir dia mengeluarkan surat edaran tentang hari belajar guru. Ya, bukan hanya guru saja yang belajar, tapi kepala sekolah juga. Guru antar satuan pendidikan dengan GP juga harus belajar. Itu di surat edaran tersebut 1 minggu harus dijadwalkan untuk belajar. Ya. Dengan catatan juga nggak ada jam mengajar, semua belajar. Nggak usah lama-lama, misalkan 1 jam, 1,5 jam. Rutin aja dari hal-hal yang kecil. Nanti di sana akan ditemukan bagaimana Bapak Ibu bersama-sama menghadapi persoalan ini, bagaimana cara mengatasinya. Ya. Syukur-syukur kalau kegiatan seperti ini rutin, nggak usah lama-lama ya, 1 jam, 1,5 jam untuk saling berbagi. Nggak harus dari narasumber yang jauh-jauh atau dari luar, sepanjang ada rekan-rekan atau sekolah yang terdekat yang bisa berbagi, ya, berbagi kita manfaatkan, kita berdaya seperti itu. Nah, itu tadi ada pemerintah menginginkan ada hari belajar khusus guru, itu dari bahkan belum ke Pak Ibu Kepala di SMP kali ini hari belajar guru. Kalau dulu di pemerintahan sebelumnya, di menteri sebelumnya ada namanya ya komunitas belajar, Kombel, ya. Nah, sekarang ya sama saja sih sebenarnya, hanya di namanya namanya hari belajar guru. Tetapi juga kepala sekolah, GMP berarti antar mata pelajaran di antar satuan pendidikan, ya, misalkan. Nah, itu sekarang harus dikuatkan misalnya untuk membangun tadi guru yang berkualitas, SDM yang unggul, yang nanti ujung-ujungnya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, seperti itu.
Nah, nanti dikaji lebih jauh bahwa apakah di surat edaran tersebut itu juga pembiayaan bisa digunakan dari BOS, tapi di bagian mananya nanti manfaatkan seperti pemerintah mengharapkan guru harus belajar karena dia belajar mengajar begitu, dan selalu meningkatkan kompetensinya ya. Kalau tidak maka ya siswa tadi dia akan lebih asik belajar dengan mesin, dia bisa nyari-nyari apa belajar mengikuti perintah-perintah mesin. Kalau kita tidak selalu mengupdate pengetahuan ya. Kemudian di lingkungan belajarnya ini kondisi fisik, sosial, emosional yang mendukung proses belajar mengajar. Kondisi sosialnya bagaimana di sekitar sini, kemudian budaya-budaya yang dibangun oleh warga sekolah di sini ada guru TU, kemudian komite sekolah juga seperti itu. Ini komite sekolah juga ada ya, komite sekolah itu membangun budaya-budaya di sekolah ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari survei lingkungan belajar ya. Siswa ditanya bagaimana lingkungan belajarnya, bagaimana keamanannya, kebinekaannya, maka muncul di raport pendidikan. Dan di cross checkkan dengan guru juga mengisi ya, guru juga mengisi benar atau tidak. Jawaban yang dibuat-buat secara statistik itu bisa diketahui, ini jawaban tidak valid ya, masa semuanya sama semuanya walaupun memang kenyataannya seperti itu. Atau sebaliknya jawabannya acak, nggak ada sama sekali yang saya pegang. Itu secara statistik bisa dianalisa ini jawabannya valid atau tidak. Nah, maka dari itu kita tahu bagaimana kualitas lingkungan belajar, iklim belajar di sekolah itu tercermin dari rapor pendidikan. Nah, kultur yang dibangun oleh satuan pendidikan, oleh warga sekolah bersama-sama dengan siswa itu nanti akan menjadi ciri khas seperti ini, menjadi pola bagaimana sekolah itu memberikan layanan kepada masyarakat, dan itu akan dikenang dan berimbas juga kepada bagaimana siswa nanti akan bicara di luar ya, bicara pada teman-temannya sekolah di sini bagaimana ya, terlalu ketat atau penuh disiplin, namun disampaikan dengan cara-cara kekerasan fisik atau tidak, seperti itu. Nah, mereka nanti akan menjadi agen-agen untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, iklim itu yang harus dibentuk, yang harus dibuat bagaimana sehingga siswa merasa nyaman, merasa enak belajar di sekolah ini. Enaknya bukan dalam artian yang negatif, enak-enak jam sekian berpulang siswanya. Tentu bukan seperti itu yang dimaksud. Enak artinya siswa walaupun udah siang mereka merasa betah berada di sekolah. Nah, untuk betah itu yang harus dibangun dari lingkungannya, dari komunitas sosial yang ada di sini. Bagaimana membentuk itu semuanya. Jadi bagaimana sekolah itu menjadi taman ya, taman sehingga mereka bisa nyaman, orang kalau di taman kan nyaman seperti itu. Nah, itu yang harus diwujudkan dari lingkungan belajar. Nah, itu beberapa komponen yang menjadi penentu dalam kualitas layanan pendidikan. Nah, di samping itu ada indikatornya apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan. Indikatornya apa? Di antaranya ini kurang jelas ya. Yang pertama itu tangibles. Bukti fisik seperti fasilitas, sarana, prasarana, dan kebersihan lingkungan sekolah. Itu namanya tangibles. Nah, indikatornya itu kan kelihatan bukti fisiknya, bagaimana kebersihan sekolah, bagaimana sarana dan prasarannya bisa kelihatan. Ya. Kebersihan tadi sudah disebutkan ya, dengan yang nampak ya, nampak. Kemudian yang kedua
reliability. Reliability itu kaitannya dengan kemampuan sekolah untuk memberikan pelayanan yang handal dan konsisten. Handal dan konsisten artinya ya sesuai dengan standar, ada prosedurnya. Ya, melayani siswa misalnya ketika mereka mau masuk ke sekolah, mau daftar misalkan, itu kesan pertama yang dibangun di situ siswa. Ya, ketika berada di sekolah, kemudian masuk di hari pertama masuk sekolah, itu yang pesan pertama di situ yang mereka akan ingat seperti itu. Itu apa namanya, berikan pelayanan yang ada. Di samping itu juga pelayanan kepada orang tuanya, pelayanan juga kepada lulusannya, ya, atau pelayanan selama dalam proses mereka belajar di sekolah. Pelayanannya seperti apa? Seperti itu. Indikator berikutnya tentang responsiveness itu kaitannya dengan kecepatan dalam menanggapi kebutuhan pertanyaan siswa. Ya. Jadi kita akan berhadapan dengan siswa atau orang tua siswa yang bertanya terkait dengan bagaimana yang ada di sekolah. Ya. Misalkan ada layanan yang kurang, misalkan ada siswa yang dia itu mungkin sakit seperti itu, kemudian harus dirawat dan lain sebagainya, bagaimana sekolah akan bersikap terhadap keadaan tersebut. Misalkan sampai sakitnya harus berbulan-bulan seperti itu. Nah, itu termasuk bagaimana dalam menanggapi kebutuhan siswa. Kemudian assurance atau jaminan di sini kemampuan siswa untuk sekolah memberikan jaminan kepercayaan kepada siswa atau orang tua, berikan kepercayaan kepada orang tua atau siswa. Kemudian yang paling ujung itu empati di sini bagaimana sekolah atau satuan pendidikan memahami, memberikan perhatian kepada kebutuhan individu siswa. Tentu siswa yang masuk itu memiliki latar belakang yang berbeda, dari sisi ekonominya atau sisi orang tuanya. Ya. Nah, bagaimana kita memberikan perlakuan yang sama, tidak membeda-bedakan, misalnya terkait dengan kemampuan latar belakang ekonomi siswa seperti itu. Nah, apakah kita pilih atau tidak? Ya, maka dari sini kita dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang sama seperti itu. Tidak memilih ini anak siapa, sehingga memberikan pelayanan yang berbeda. Nah, itu tantangannya di sana. Itu 5 indikator tentang kualitas layanan pendidikan. Ya. Nah, apa pentingnya kualitas layanan pendidikan? Itu bagi siswa diantaranya meningkatkan prestasi belajar, mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Ya, kalau ya sederhana aja kalau kita masuk ke mall misalkan, masuk ke supermarket, di sana kita dilayani dengan baik, maka kita akan ingin kembali lagi ke sana seperti itu. Kalau kita dalam keadaan sakit dan datang ke rumah sakit, di sana diberikan pelayanan yang baik, maka suatu saat kalau kita ingin mengalami sakit lagi, tentu akan kembali lagi ke sana. Dan sebaliknya, kalau kita punya pengalaman buruk dilayani di sana, kita akan tidak akan lagi di sana. Seperti itu. Nah, bagi lembaga pendidikan, bagi sekolah meningkatkan reputasi, menarik siswa, minat siswa yang baru. Nah, itu manfaatnya seperti itu. Ya, pentingnya. Jadi seperti saya garis kembali itu menarik minat siswa. Bagaimana siswa nanti akan masuk ke sini di samping faktor lokasi, ya, apa yang menyebabkan mereka berminat di sini, ya. Jadi tentu tadi layanan-layanan yang tadi sudah disebutkan ada atau belum di kita, sudah terpenuhi atau belum.
sudah apa namanya, standarnya sudah sampai atau belum. Gitu. Nah, menarik minat siswa dan mencapai tujuan pendidikan. Kita kenal bahwa ada 7 standar nasional pendidikan ya, 7 standar nasional yang diantaranya tadi ada sarana dan prasarana sekolah, seperti itu, kemudian guru sebagai SDM-nya, diantaranya itu pentingnya bagi sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga pentingnya bagi masyarakat itu menghasilkan lulusan yang berkualitas, ya, berkontribusi pada pembangunan dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Ya. Nah, ini udah berapa kali meluluskan sekolah? Itu dari awal atau belum lama? Baru. Dari tahun berapa? 2012. 2012 ya. 2012 itu udah berapa angkatan? 13 angkatan. Nah, tentu dari mereka nanti masing-masing yang sudah lulus dari angkatan 1 sampai 13 dia punya cerita ya, punya cerita. Ataupun kita bisa lacak mereka kemana ya, melanjutkannya. Ataupun sekarang sudah bekerja, mereka bekerjanya di mana, ya? Kemudian kualitasnya bagaimana? Itu pentingnya dari layanan pendidikan bagi masyarakat. Ya. Kalau masyarakat mereka tahu pelayanan yang baik, otomatis mereka akan apa? Ya, namanya kesini, menyekolahkan anaknya seperti itu, ya. Peningkatan kualitas layanan pendidikan merupakan upaya berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kinerja sekolah dalam 1 tahun. Itu kan ada namanya rapor pendidikan ya. Bapak Ibu tahu masing-masing rapor pendidikannya. Ya indikatornya yang sebenarnya apa, udah hijau atau masih ada yang kuning atau bahkan ada yang merah. Itu sebenarnya di situ. Ya, di sana membuat tadi bagaimana apa namanya, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan seperti itu. Nah, itu cermin atau wujud dari layanan-layanan yang diberikan, layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Ya. Upaya berkelanjutan terus menerus. Jadi sebagai indikator itu tadi, makanya ketika sekolah ingin membuat rencana membuat program sekolah, maka harus berpijak pada rapor pendidikan, rekomendasi yang yang direkomendasikan dari rapor pendidikan. Jadi perencanaan berbasis data, datanya dari situ. Jadi rencananya apa? Jangka menengahnya apa? Jangka panjangnya bagaimana? Seperti itu. Dari pengembangan sekolah. Jadi nanti walaupun pemimpin berganti, kepala sekolah berganti, mereka akan melanjutkan upaya-upaya tersebut berkelanjutan, sehingga tidak ada cerita jawabannya ini bagus layanannya, ketika ganti kepala sekolah jadi sebaliknya. Nah, maka dari itu komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas sekolah itu harus dimiliki oleh semua partai. Jadi bukan hanya milik kepala sekolah ini, karena tadi kepala sekolah dia kan bisa berpindah tugas, berganti seperti itu. Maka komitmen itu harus dimiliki. Nah, maka harus ada punya visi sekolah, visi yang harus dipahami oleh seluruh warga sekolah, karena itu jelas tujuannya mau kemana. Nah, seperti itu. Nah, untuk bisa berkelanjutan itu harus ada kerjasama, kerjasama antar semua pihak terkait. Pihaknya di sini ya pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Jadi warga sekolah itu mereka punya atau bisa bekerjasama. Bisa bekerjasama harus dilandasi dengan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas sekolah. Berkelanjutan ya, berkelanjutan. Baik. Ini pentingnya kualitas layanan pendidikan. Ya.
Peningkatan kualitas yang pertama dari fasilitas, ya, fasilitas sekolah. Ya. Fasilitasnya tadi sudah disinggung, program unggulan. Jadi kalau kita ingin membedakan dengan sekolah yang lain, apa yang menjadi ciri khasnya? Ada nggak yang dimiliki sekolah ya, SMP 4 ini? Yang khusus berbeda dengan SMP 3, 2, dan 1. Kalau itu harus dimiliki sehingga itu menjadi daya jualnya. Hal-hal yang khusus hanya ada di sini. Ya, nanti bisa dikaji apa sih yang menjadi program unggulannya. Maka di ekskulnya misalnya apa? Ekskulnya misalnya beragam seperti itu. Atau unggulannya apa? Lingkungannya nyaman untuk belajar. Atau gurunya berkualitas. Ya. Nah, maka di sini ada guru yang berkualitas. Ya. Guru berkualitas otomatis nanti akan menjadi guru yang bisa dibutuhkan oleh siswanya. Ketika tidak ada, bukan lagi disyukurin, ya kosong gurunya nggak ada, tapi sebaliknya malah dicari-cari. Maka itu jadi tantangan. Bisakah kita refleksikan ya, Bapak Ibu refleksikan juga akan menjadi guru yang dirindukan oleh siswa seperti itu. Karena disitulah sebenarnya tugas mulianya, ya guru yang selalu dirindukan oleh siswa. Ekstrakurikulernya misalkan ada yang khas, ada yang atau beragam, jadi daya jual sekolah. Ya. Pelatihan guru yang tadi, ketika guru harus selalu mengembangkan kompetensinya, ya, maka harus ada support dari sekolah. Support itu tidak harus selalu dalam bentuk materi, dalam bentuk penghargaan, dalam bentuk jenjang karir misalkan sebagai wakasek atau lain sebagainya. Ya. Nah, itu pelatihan guru yang pelatihannya bisa dia mandiri, tidak harus disuruh-suruh, karena dia sudah sadar bahwa dia harus selalu mengupdate pengetahuannya. Pelatihan sekarang kan dengan berbagai cara bisa kita ikuti, nggak harus pergi ke tempat yang jauh. Pelatihan yang bermanfaat, berkualitas bagus pun secara gratis juga bisa kita ikuti, ya, tergantung kita mau atau tidak. Pemerintah sudah menyiapkan itu, ekosistemnya sudah disiapkan. Ada namanya ruang GBK, yang dulu namanya PMN, gitu ya, itu. Nah, di sana Bapak Ibu bisa berlatih secara mandiri, ya. Kurikulum yang relevan tadi, selain kurikulum yang dari pusat, misalnya ada kurikulum muatan lokal yang dikembangkan, bisa juga ya, menjadi bagian unggulan sekolah. Ya. Pelayanan prima terkait dengan bagaimana kita siswa, orang tua, masyarakat ya, bisa kita layani dengan baik seperti itu. Nah, ini sisi-sisi peningkatan kualitas yang bisa dilakukan ya. Di samping itu kita juga harus membangun citra sekolah. Ya. Citra positif itu adalah bangun citra sekolah yang positif di mata masyarakat. Bagaimana biar sekolah masyarakat tahu ya, citra positif sekolah. Dengan sampai sebaliknya yang dikenal dari sekolah ini, misalkan yang negatifnya anak-anaknya sering misalnya tawuran mungkin, atau sering banyak yang bolos. Nah, itu harus dihilangkan dengan sampai citra itu terbentuk ya, seperti itu. Atau anak-anaknya sering pulang lebih awal ya, karena mungkin gurunya nggak ada. Nah, itu jangan sampai terbentuk stigma seperti itu di masyarakat. Nanti tentu akan menjadi beban. Kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sini akan menjadi menjadi nggak ada seperti itu. Keterlibatan komunitas kita dalam berbagai kegiatan sekolah. Komunitas kita, kalau di sini saya dengar bukan banyak pabrik, industri itu. Benar tadi SD juga dapat CSR dari SRA ya. Nah, itu manfaatkan komunitas-komunitas itu untuk bersama-sama mengembangkan sekolah. Misalkan ada yang berpartisipasi di mau ikut membangun ruang kelas atau gimana, ya. Yang
paling dekat sini kan pabrik Pertamina ada tuh ya. Pertamina, terus apalagi pabrik-pabrik yang terdekat. Bangun kemitraan dengan komunitas-komunitas sekolah, kemudian desa misalkan seperti itu, ya. Itu dalam setiap kegiatan sekolah. Event-event sekolah, misalnya ulang tahun, manfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat atau komunitas itu bisa berpartisipasi di sana dan bisa jadikan sebagai ajang untuk memperkenalkan juga kepada SD atau sekolah-sekolah sekitar yang nanti akan menyuplai siswanya ke sini. Itu yang dilakukan dulu di saya waktu di SMA Sukadel, yang ketika dari event ulang tahun kita undang SMP sekitar penyangga untuk hadir datang mengikuti lomba-lomba ya, yang nanti di sana kesempatan kita menyampaikan bagaimana lingkungan sekolah di SMA Sukadel waktu itu saya di sana. Nah, itu memberikan kontribusi yang positif dalam pencapaian jumlah siswa, dan sampai sekarang itu selalu naik terus, dan akhirnya yang nggak tampil juga kan banyak. Sampai sekarang makin banyak seperti itu. Batas maksimal berpenuhi 12 rombel itu berpenuhi, dan itu di pengalaman saya ketika berada di sana ya, itu tadi yang saya lakukan. Selain promosi juga ke door-to-door, datang ke sekolah sekitar ya, promosi seperti itu. Nah, kemudian prestasi yang dimiliki oleh siswa di sini itu nanti menjadi bagian bagaimana citra sekolah itu akan terbangun seperti itu. Jadi kita dipandang oleh masyarakat, oleh dinas pendidikan bahwa ada prestasi yang bisa ditorehkan oleh siswa-siswa di sini. Ya, nggak harus langsung banyak, tadi sedikit demi sedikit, ya. Nah, bagaimana langkah taktisnya? Ya, taktisnya. Ini terkait dengan untuk mendapatkan siswa yang banyak masuk ke sini, yang banyak. Ya. Nah, dengar tadi targetnya untuk tahun ini 3 rombongan belajar ya, 3 rombel, dan di depannya ada SD seperti itu dari tahun ke tahun bisa dianalisa bagaimana animo mereka ya, dan sampai sekarang juga dianalisa juga animo mereka ke sekolah kita di sini bagaimana. Nah, langkah taktisnya itu untuk meraih, ketika tadi layanan sudah layanannya sudah baik ya, lalu langkah taktisnya apa? Ya sekarang bisa menggunakan media sosial. Anak-anak sekarang lebih dekat dengan media sosial daripada dengan mungkin orang di sekitar ya. Berdekatan aja yang kita lebih dekat dengan media sosialnya, lebih dekat dengan gadget yang mereka pegang ya. Nah di situ bisa anak-anak udah kenal Instagram, TikTok dan lain sebagainya, maka kita masuk ke sana buat konten tentang sekolah ini di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Ya gunakan bahasa mereka sehingga mereka nanti akan tertarik masuk ke sekolah ini seperti itu. Dan sekarang kan eranya seperti itu, era digital, dan meyakinkan, kuat yang meyakinkan. Bisa juga menggunakan website. Jadi dengan website kita bisa memasuki lebih banyak lagi misi-misinya apa, kemudian gurunya siapa saja, kemudian guru-gurunya seperti apa. Ya. Nah, open house atau untuk sekolah. Nah, open house seperti yang saya contohkan tadi, misalkan ada event ulang tahun, event apa di sekolah, undang SD kelas 6 anak-anaknya sudah ada sekolah, lihat-lihat di sekolah untuk partisipasi. Ya. Nah, apa yang ingin ditunjukkan ya kekuatan kita sini yang bisa ditunjukkan kepada mereka sehingga bisa menjadi daya tarik gitu. Kerjasama dengan sekolah dasar ya, tadi kerjasama tadi ya. Kalau memungkinkan bisa kasih reward dari setiap sekolah yang bisa
bisa mengantarkan lulusannya ke sini, ya coba ke sini. Nah itu yang dilakukan oleh SMA Sukoharjo dulu seperti itu. Datang setiap sekolah ketika dulu masih susah untuk mendapatkan siswa baru, itu dilakukan seperti itu, hasil sehingga akhirnya semua dapat lagi. Tim sosialisasi, harus ada tim sosialisasi, deskripsikan tugasnya apa yang harus dilakukan, kemudian buat targetnya seperti itu. Nah ini kurang lebih langkah taktis yang harus sudah dilakukan jauh-jauh hari di sini ya, jauh-jauh hari sebelum waktu penerimaan murid baru ya. Nah sekarang saya udah sekarang Bapak Ibu kan sudah tahu di sini apa yang menjadi kekuatannya di SMP Pati sekolah ini. Kekuatannya Bapak Ibu identifikasi kekuatannya, keunggulannya apa, kelebihannya apa, kelebihan internal yang dimiliki oleh sekolah. Nah itu nanti harus bisa generalisir. Misalkan guru-gurunya yang semuanya sudah ASN gitu, guru-gurunya yang misalnya semuanya sudah bersertifikat MBA misalnya seperti itu ya. Identifikasi apa kekuatannya, kemudian kelemahannya apa ya, misalkan sarana prasarannya masih kurang misalnya, atau lingkungannya masih belum tertata dengan baik misalnya seperti itu ya. Nah itu faktor-faktor internal negatif yang membatasi atau menghambat kinerja sekolah, harus inventarisir. Kemudian peluangnya apa ya, jadi kondisi yang memungkinkan sekolah untuk meraih tujuan tadi yang mendapatkan sebenarnya. Misalkan berdekatan dengan sini ada sekolah SD, misalkan ada berapa SD, kemudian MI, kemudian guru-gurunya mungkin ada yang dekat dengan menjadi dekat dengan guru-guru yang di SD tadi, itu menjadi bagian dari peluang yang bisa maksimalkan untuk mendapatkan siswa lulusan dari situ. Nah kemudian ancamannya apa? Ancamannya faktor yang berpotensi menghambat ya, faktor yang berpotensi menghambat apa misalkan apakah sekolah lain misalkan sekolah lain yang dia mungkin membuka ini lebih banyak lagi tahun ini ya, jadi bagaimana mengatasinya. Kemudian mungkin juga ada yang door to door, jadi diambil dulu oleh sekolah swasta misalnya. Nah itu harus bisa kita baca dengan cermat sehingga potensi-potensi yang kita miliki nanti bisa ditingkatkan juga karena melihat tantangannya lebih besar ya. Nah itu kiranya yang harus bisa dipetakan dengan analisis SWOT ya, analisis SWOT, sehingga strategi-strategi yang harus dilakukan harus diukur kemudian diuji ya, seperti itu. Tahun lalu apa yang sudah dilakukan, kemudian sekarang bagaimana, dan nanti harus bagaimana hasilnya apa ya, itu menjadi bahan pembelajaran dari tahun lalu. Nah, kemudian sekarang bedanya apa strategi yang sekarang, kemudian nanti apa yang harus dilakukan. Nah maka itu menjadi refleksi pada saat ini. Kita sudah bisa membayangkan akan terpenuhi kan misalnya kita ngomongin belajar tadi ya. Kalau belum kita harus dilakukan lagi upaya-upaya yang ekstra ya. Upaya-upaya yang ekstra ini masih mungkin kan apa yang belum ditempuh, nah itu bukan ya, lakukan. Nah ini yang kiranya menjadi pemicu dalam diskusi pada hari ini, dan mari secara bersama-sama untuk tadi mewujudkan layanan yang berkualitas. Layanan berkualitas artinya guru-gurunya nanti akan didambakan oleh siswa, sekolahnya juga akan didambakan
SD dari MI untuk sini. Nah, maka diskusikan dan nanti bagian yang akan harus dikerjakan dalam waktu dekat sekarang ini udah hampir memasuki masa SPMB sebenarnya ya. Baik, teman-teman sekalian, saya pikir itu pemaparan saya. Kita lanjut dengan diskusi atau sharing yang bisa kita manfaatkan saat ini. Baik, saya berikan.